Baik, teman sahabat petani, di depan saya ini alpukat yang kemarin lama kita besarkan di planter bag. Nah, ini planter bagnya ya, yang kapasitas kurang lebih ya. Nah, ini ada ya. Coba. Nah, ini yang 100 liter ya. Nah, ini 100 liter. Kurang lebih ada perkiraan 1 tahun 2 bulan ya. Perkiraan 1 tahun 2 bulan atau 1 tahun setengah. Setelah itu kita pindahkan ya di titik lahan. Nah, ini karena pertumbuhannya waktu di planter bag itu, teman sahabat ya, sepertinya kita khawatir untuk keperluan media tanamnya, unsur hara yang tersedia, nutrisi, kalau di planter bag ini kita harus rutin ya memberikan asupan nutrisi unsur hara, sehingga kita meragukan itu, sehingga alangkah baiknya sehingga kita pindahkan di lahan ya terbuka seperti ini. Dia bisa bebas, perakarannya bisa merayap sesukanya untuk mencari nutrisi unsur hara. Tentu walaupun demikian, karena ini tanaman yang kita budidayakan, tanaman yang kita tumbuh kembangkan, kita punya tanggung jawab moral ya. Kita juga akan mengharapkan timbal balik yang kita bangun, kontribusi dari pohon ini yang biasa saya sebutkan itu simbiosis mutualisme. Kita memberikan unsur hara, nutrisi yang dibutuhkan, sehingga dia juga nanti akan berkontribusi dengan kita yang membesarkan, merawatnya. Nah, ini udah masuk fase generatif ya, fase berbunga berbuah. Ini yang udah ke 2 kali ya, karena kemarin udah pernah kita petik. Kalau kita hitung sih dari dia mulai proses berbunga berbuah, ini yang udah ketiga kali. Artinya sejak tahun 2024 kemarin, nah ini ada beberapa kita petik, tapi tidak sebanyak pentil yang ada saat ini. Perlu saya cerita dulu ya. Ini kita tanam ya akhir tahun 2022, sudah memasuki 2 tahun setengah lah perkiraan kita dari tanam ya, karena dia lama di planter bag. Nah, ini keadaan batang bawah. Nah, ini udah sebesar paha orang dewasa ya. Udah beberapa kali kita pruning juga ya, yang mana yang dahan atau percabangan sekunder yang akan menyentuh tanah pasti kita potong ya. Nah, ini bekas kita potong. Ini udah lama ini. Perkiraan 2024 kemarin udah memasuki kurang lebih sekitar 5-6 bulan ya setelah kita pruning. Kemarin juga ini kita ada petik yang kedua, tapi tidak banyak, kurang lebih sekitar 5-6 buah ya, buah yang tua matang. Pada kesempatan ini karena proses buah yang kita petik udah dilalui, ini proses yang saat ini proses pentil. Nah, ini pentil. Kalau kita hitung pentil ini ya, dari keluar bunga ini kurang lebih sekitar 2,5 bulan ini. Artinya masih perlu waktu kurang lebih 3,5 bulan lagi. Nanti bisa perkiraan petik tua ya. Nah, ini udah sebesar biji kopi ya. Oh, ini udah sebesar biji kopi. Pentil ini teman sahabat ya,
kita jangan terlalu berharap dia ini akan menjadi berproses bakal buah yang nanti kalau bakal buah itu artinya dia buahnya udah bisa sebesar lengan ini. Atau terhitung dari keluar bunga yang biasa saya sebut bakal buah itu, dia udah memasuki usia 4,5 bulan sampai 5 bulan ya. Karena kalau dia udah penyebutan bakal buah, dia sudah sangat tahan ya dengan gangguan-gangguan abiotik, baik hujan yang berkepanjangan maupun panas yang ekstrim. Nah, tidak semudah itu untuk gugur rontok. Tapi kalau pentil, yang sebesar ini tadi ya, ini merata ya, di atas juga banyak pentilnya ini. Kalau kita hitung mungkin ya ini ada kurang lebih sekitar 300-400 pentil. Pengharapan kita bisa jadi separuh udah lumayan. Karena dia peluang gugur rontok masih tinggi ya. Yang 2,5 bulan nanti dia udah sangat permanen itu, dia udah masuk di 4-5 bulan. Artinya yang kita biasa, kalau saya biasa menyebutnya itu bakal buah, karena dia akan berproses menuju matang sempurna. Dia masih memerlukan waktu kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan ya untuk matang sempurna. Penyebutannya kalau dari bunga ke 4-5 bulan itu. Kalau di bawah itu, pentil-pentil yang masih berproses di bawah 4 bulan. Jadi kesimpulannya, peluang dia untuk ya teman sahabat untuk gugur rontok masih tinggi. Yang seperti ini ya, masih peluangnya tinggi untuk gugur rontok. Karena ini produk alam, jadi kita serahkan sepenuhnya ke alam. Tentu kemampuan pohon ini juga dia punya kemampuan untuk menyeleksi. Dia akan menggugurkan ya. Kalau menurut dia kapasitas kemampuannya, tentu dia akan menggugurkan baik dia bunga, buah atau pentil untuk dia memenuhi keperluannya. Karena ya pada umumnya tanaman itu ya teman sahabat dikondisikan, diciptakan tidak bergerak. Di mana dia kita tanam, di mana dia tumbuh, disitulah dia untuk mendapatkan nutrisi unsur hara makanannya. Jadi sifat aslinya itu sesungguhnya kalaulah bukan tanaman yang kita budidayakan, dia mencari bebas ya di daerah dia tumbuh. Karena ini yang kita budidayakan, ini yang kita tanam, kita tumbuh kembangkan. Apa yang saya sampaikan tadi, tentu kita mempunyai tanggung jawab moral, kita mempunyai tanggung jawab ya untuk memenuhi keperluan ya siklus makanannya. Keperluan siklus dia vegetatif, keperluan siklus dia generatif. Ini keperluan siklus generatif, tentu kita hanya bisa berbuat. Mungkin cara pemupukan kita perkaya fosfat dengan kalium, karena kita akan menjaga buah-buah ini sehingga buah itu bisa bagus ya. Tentu dia sangat banyak memerlukan ya jenis kalium. Kalau kita mengharapkan dia ini untuk kokoh dan baik pengisian sel-sel buahnya, tentu kita harus mencukupi kalium dengan fosfatnya. Tentu NPK perlu, tapi kita pilihlah kandungan nitrogen yang rendah ya teman sahabat ya. Itu seperti ini kan, ini mesti kita pupuk. Karena banyak juga teman sahabat yang bertanya ya, apakah boleh kalau alpukat itu lagi mengeluarkan pentil atau udah fase pentil menuju
menuju bakal buah ini ya, ini masih perlu kita berikan asupan ya, unsur hara. Ranting-ranting yang udah seleksi alam, seleksi pohon. Nah, ini kan seleksi pohon sehingga dia tidak mendapatkan lagi nutrisi dari dahannya. Ranting ini dari dahan sekundernya dia mengering, mati sendirinya. Terus banyak teman sahabat yang bertanya, apakah alpukat begitu dia masuk fase berbunga berbuah boleh dipupuk? Ya boleh saja, karena pada momen saat ya boleh saja, karena pada fase-fase itulah dia memerlukan unsur hara nutrisi yang sangat banyak. Karena satu sisi dia untuk mengisi ya, yang saya sampaikan tadi, untuk mengisi ya, ini sel-sel buah, sehingga buah ini akan baik sempurna sampai bisa berproses petik tua. Jadi merata ya teman sahabat, sampai di atas juga ada pentil ya. Nah ini. Jadi kita berharap semoga pohon ini terberkati, sehingga dia berproses sempurna. Tanggung jawab kita untuk memberikan kandungan unsur hara yang sesuai fase yang diperlukannya. Kalaulah ini udah masuk fase produktif, fase berbunga, fase berbuah, dan akan menuju bakal buah, tentu ini sangat banyak memerlukan unsur fosfat dengan kalium. Tentu nitrogen perlu, tapi nitrogen tidaklah sebanyak yang saya sampaikan tadi itu. Boleh kita pakai nitrogen yang kecil kandungannya ya, maaf menyebut merek ini, kayak yang ada di grower itu kan kandungan nitrogennya tidak begitu tinggi, atau yang di NPK berimbang ya. Begitu kita aplikasi NPK, mesti kita tambahkan lagi fosfat tunggal dengan MOP KCl ya, kalium ya, kalium klorida tunggal. Contoh ya, kalau kita menggunakan ini untuk satu pohon ini 1 kilo NPK ya, kita boleh tambahkan 1 kilo juga fosfatnya, kita tambahkan lagi 1 kilo kaliumnya. Ini cara kita ya. Karena teman sahabat banyak yang bertanya, kalau dia udah mulai mengeluarkan pentil seperti ini, tentu kita harus menyiapkan kecukupan unsur hara nutrisi yang diperlukan pohon ini. Karena ini pohon yang kita tanam, pohon yang kita budidayakan, tentu kita punya tanggung jawab untuk mencukupi keperluan dia, sehingga proses buah-buah yang ada ini, proses pentil-pentil yang ada ini untuk menuju bakal buah akan terisi sempurna, dan kita bisa mendapatkan kualitas ya, kualitas buah yang baik ya. Ya, karena jujur saja alpukat itu selisihnya sangat tinggi ya. Kalau buah yang premium itu, contoh saat ini ya, kita bisa menjual 55 per kilo ya. Yang grade A, yang ukurannya kurang lebih 3 on atau ke atas, 300 gram, itu harga pasaran bisa 55. Terus sampailah dia turun 10, sampailah grade C, artinya kalau dia turun 10, artinya grade C 35. Grade C itu dia jumlahnya 1 kilo ya bisa 6 sampai 7 buah. Seperti itu. Tapi kalau grade A 3 buah ya, 3 buah, 4 buah udah masuk. Yang terpenting ya, ini kita harus jaga ya. Ini
bagaimana menjaganya? Salah satu tadi kita cukupi unsur hara nutrisi, dan kita perlu juga antisipasi ya, serangga-serangga perlu kita hindari ya. Kita semprot dengan insektisida ya, boleh banyak di pasaran. Kalau lah memang dia ada kutu kepul, kita cari yang jenis ya spray kutu kepul. Kalau bisa rutinitasnya ya 1 minggu 2 kali, minimal 1 minggu 1 kali lah kan. Nah, sehingga buahnya tetap glowing ya, tetap glowing dia, sehingga tujuan kita untuk mencapai buah yang premium, buah yang berkualitas akan tercapai. Oke, itu dulu. Jangan lupa di like, di share. Ini cerita kita, teman sahabat. Mungkin ada yang mau berbagi cerita, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan kita konfirmasi, kita balas. Yang tidak kalah pentingnya, di subscribe dan dibunyikan lonceng notifikasi. Dengan teman sahabat mensubscribe dan membunyikan lonceng notifikasi, teman sahabat udah mensupport, mendukung channel Alpokat Farm untuk maju berkembang. Demikian juga dengan teman sahabat membunyikan lonceng notifikasi, begitu kita ada merangkai kegiatan-kegiatan di kebun Alpokat Farm, baik tentang alpokat atau pertanian lainnya, tidak akan ketinggalan tayangan-tayangan terbaru dari channel Alpokat Farm. Tetap semangat. Salam dari kebun Alpokat Farm, Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang. Terima kasih ya teman sahabat yang udah menonton, like. Sampai ketemu di tayangan kami berikutnya.